Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal, NIM 0523305888, UPBJJ Kendari, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan hasil penyusunan awal materi yang berjudul Identifikasi Karakteristik Guna Lahan dan Kegiatan di Kota Bandung. Perkembangan kota pada dasarnya mengikuti dua bentuk utama menurut Doxiadis, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Transformasi menggambarkan perubahan fungsi ruang untuk meningkatkan efisiensi dan nilai kawasan. Proses transformasi ini sangat penting dipahami karena mempengaruhi dinamika ruang di perkotaan. Selanjutnya ada tahapan transformasi. Transformasi lahan terjadi melalui 4 tahap, yaitu yang pertama penetrasi, yaitu masuknya fungsi baru ke kawasan yang homogen. Lalu yang kedua ada invasi, saat fungsi baru mulai berkembang namun belum mendominasi. Ketiga, dominasi, ketika fungsi baru mulai menguasai fungsi lama. Lalu keempat, suksesi, yaitu saat fungsi lama benar-benar digantikan oleh fungsi baru. Keempat tahapan ini sering memicu perubahan sosial, ekonomi, hingga visi kota. Permasalahan kota. Permasalahan muncul ketika pembangunan oleh masyarakat tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau, konflik penggunaan lahan, dan perubahan struktur kota yang tidak terkontrol. Karena itu, pemerintah perlu memastikan penataan ruang yang terarah agar manfaat sosial dapat dimaksimalkan. Identifikasi guna lahan menjadi penting untuk memahami fungsi dominasi suatu kawasan dan menilai kesesuaian kegiatan yang ada di dalamnya. Kegiatan ini mencakup penggunaan perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, dan campuran. Melalui identifikasi ini, kita dapat melihat pola perubahan dan potensi pergeseran fungsi di Kota Bandung. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran survei. Tujuan utama survei ini adalah mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan aktual. Survei dilakukan untuk memahami sistem dan karakteristik guna lahan, variasi kegiatan yang ada, serta karakteristik kegiatan yang berkembang di masing-masing guna lahan. Lalu sasaran survei mencakup 3 hal. Yang pertama, teridentifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Yang kedua, teridentifikasinya variasi kegiatan dalam masing-masing guna lahan. Lalu yang ketiga, teridentifikasinya kegiatan-kegiatan yang mulai berkembang atau berubah secara signifikan. Lalu, untuk keluaran survei, keluaran yang diharapkan adalah suatu laporan hasil survei yang komprehensif dan siap digunakan dalam tahapan perencanaan. Laporan ini akan menjadi dasar untuk memahami transformasi guna lahan secara lebih terstruktur di Kota Bandung. Dan juga laporan akhir yang siap dipakai untuk perencanaan tata ruang, evaluasi kebijakan, dan pemantauan transformasi kawasan. Untuk lingkup kegiatan, survei ini akan dilaksanakan di seluruh wilayah Kota Bandung yang terbagi dalam 6 wilayah pengembangan atau disingkat menjadi WP. Kegiatan ini berlangsung selama 1 semester sehingga membutuhkan perencanaan yang matang untuk memastikan data yang diperoleh tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ada pendekatan pelaksanaan. Pendekatan pelaksanaan dimulai dari perumusan permasalahan untuk memahami konteks transformasi lahan di Bandung. Selanjutnya, dilakukan identifikasi kebutuhan data, penentuan populasi dan sampel, penyusunan instrumen survei, serta penataan lokasi survei yang dianggap representatif. Setelah itu, survei dilaksanakan dengan mengikuti
Etika pengumpulan data. Data yang terkumpul kemudian diolah dan ditampilkan secara visual. Langkah terakhir adalah melakukan interpretasi sederhana yang dapat menjangkau, menjelaskan pola dan karakteristik perubahan guna lahan berdasarkan temuan di lapangan. Agar kegiatan berjalan efektif, tim perlu dibentuk secara jelas, kemudian membuat proposal kegiatan, menyusun kebutuhan data, memilih sumber data, memperkirakan biaya, serta mengurus perizinan kepada pihak terkait seperti RT RW, kelurahan, ataupun instansi pemerintah. Sebagai penutup, identifikasi karakteristik guna lahan sangat penting untuk memahami transformasi Kota Bandung secara lebih mendalam. Hasil survei akan berkontribusi dalam proses perencanaan tata ruang yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.